Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahdur Rahmadi. NIM 1904-2190. Baik, di video kali ini saya akan presentasikan jadi tentang manfaat etika administrasi negara dalam mempelancar peranata-peranata pembangunan. Baik, yang pertama pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, mos dalam kurung, zaman, morphes, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Secara epistemologis, pengertian etika dan moral memiliki kemiripan. Namun, sejalan dengan perkembangan itu, ada beberapa pergeseran yang kemudian membedakannya. Etika merujuk kepada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianggap oleh manusia, beserta pembenarannya. Yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai hidup dalam hukum yang mengatur perilaku manusia. Moral pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat individu khusus. Di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk pada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kemauannya tidak dapat dalam peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya, ada manfaat etika administrasi negara. Masalah etika memiliki potensi dan peran yang sangat penting dalam proses administrasi negara. Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyadarkan kepada etika administrasi negara. Etika administrasi negara tentu digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya agar dapat dikatakan baik atau buruk. Baik, selanjutnya prinsip nilai etika administrasi negara. Etika menurut Bertens 1907 adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seorang atau satu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin mengartikan etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Dengan mengacu pada kedua pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi sebagai pedoman, acuan referensi bagi administrasi negara, kurung birokrasi publik, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian. Apakah sifat perilaku dan tindakan birokrasi dinilai baik atau buruk, tidaklah tercela dan terpuji. Terkaitan etika dan proses pembangunan. Etika atau moralitas sering menunjukkan alasan-alasan dan kebenaran etik dari tindakan tertentu. Maka, etika pembangunan ekonomi diartikan sebagai alasan-alasan moral dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu perwujudan masyarakat yang adil makmur, material dan spiritual. Etika juga merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pendidikan baik buruk tindakan itu. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi yang ideal, maka diperlukan kehadiran ethical assessment. Dalam proses pembangunan, moral dimension of development bisa menjadikan pembangunan lebih bermakna bagi kehidupan manusia dan lingkungannya secara positif.
dan komprehensif. Karena secara substansi prinsip-prinsip dasar etika dan selalu mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, otonomi, otoritas, dan demokrasi. Dinamika pembangunan global yang tidak dilandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dapat kehilangan makna sejatinya. Karena tanpa kehadiran etika dalam proses pembangunan hanya menghasilkan ketidakadilan, ketidakselarasan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu sebabnya keberadaan etika menjadi sangat signifikan. Karena dengan adanya etika dalam proses pembangunan dapat ditemukan makna sejati dari pembangunan yang sesungguhnya, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Baik, segitu aja mungkin presentasi di video kali ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf.